Pokoknya gambar sesuai tema. Pokoknya nek kancane baris lurus, tangannya kudu ngene. Ketika ada anak yang usul, Bu, gimana kalau kita nyanyi dulu? Oh no, baik itu bocah itu. Itu bisa terjadi di mana saja, di sekolah internasional sekalipun, manusianya sama. Sama produk Indonesia. Nih, matinya di sini. Maka karyawan di Polytron yang jumlahnya berapa ribu, itu mungkin bisa dihitung siapa yang kelihatan sangat produktif. Kenapa? Jangan-jangan malah yang nggak TK itu dulu, nggak PAUD. Saya selamat nggak? Dulu saya nggak PAUD. Sekolah 3 bulan saya dikeluarkan. Maka saya selamat di sini saya. Selamat saya di sini. Saya sekolah 3 bulan di TK saya dikeluarkan. Tukang gigit teman. Dari sekarang masih kelihatan bekasnya toh. Gitu ya. Jadi kata mbak yang ngomong saya itu dia tuh sampai nggak punya muka. Karena setiap datang ke sekolah itu orang tua murid ngambil anaknya. Kalau nggak bencana anak itu datang. Jadi kalau temanku ayunan, aku pengen ayunan tak dorong aja temanku jatuh, aku ayunan. Dan katanya itu dalam kayak proklamasi gitu. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu. Bisa terjadi entah gigit, entah apa. Kata Mbak Eti yang ngomong saya itu kalau temanku lagi pasaran, aku pengen main pasaran, aku jalan di depannya. Dia di bawah sini lagi tak duduk, ya aku mainan di situ. Nah akhirnya sekolah mengatakan sudah angkat tangan. Sekian puluh tahun kemudian. Jadi narasumber PAUD. Mungkin kalau dulu saya TK, saya dulu belajar di PAUD, mungkin saya nggak jadi orang yang banyak inisiatif ya. Karena zaman dulu gurunya galak-galak kok. Sepatunya itu bunyi cetak, cetak. Maka saya itu agak heran kalau guru PAUD itu sangat formal. Itu saya heran. HE tinggi, pakai blazer. Ini kerja kantor para mulang anak-anak bagi aku tuh. Enggak menampakkan pribadi yang mau dolanan. Bajunya yang nek obah sidik kreket gitu. Ketat. Gimana mau lari-lari? Ini loh. Itu dari tampilannya saja sudah banyak program yang mematikan ini. Begitu lihat beberapa lama program di Australia, aduh, mung dolanan masak-masakan, nanem taneman, kotor kabeh. I found it. Ya ilah, nah Indonesia tangan dilipat yang manis. Berhitung 1 sampai 10. Setelah tuwek tadi bawahan terus. Jadi ini ingat ya, guru-guru TK, perhatikan. Caranya gimana Bu Sisil? Tanya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa melakukan? Kelamaan Bu Sisil, biar cepat mulang patung wae. Makanya kalau muridnya udah banyak banget, tambah gurunya. Nah orang tua juga sama nih, mami-mami nih. Ini sepatunya, pakai yang itu aja, udah. Bikin lama loh, telat nanti. Tuh, inisiatifnya dimatikan. Jarang orang tua mengatakan, Dek mau bawa tempat minum yang mana hari ini? I don't think so, you say that. Anda mengatakan, Dek mau bawa boknas yang mana? Yang ini punya orang, ini punya tante, ini punya... Oke banget tuh EDWKB gitu. Jadi cobalah Anda lakukan itu. Dia mau pakai baju yang mana? Kalau nggak mau pakai baju yang disiapkan mama, alasannya apa? Kita mau kondangan loh Dek. Kita mau seragam. Gak mau, bajunya panas. Ada anak yang nggak mau yang ada labelnya di sini tuh loh. Itu aja orang tua maksa itu, maksa. Terus nangis terus gitu. Yang ini SD.
Nah, anak usia 2 sampai 7 tahun itu sudah keluar dari tahap yang namanya tahap sensori motor. Putramu masih di tahap sensori motor. Jangan pernah berharap dia diam. Maka tadi makannya gantian, that's good. Ya. Anak-anak usia ini adalah masa paling penting untuk membangun kecerdasan. Didapatnya dari apa? Ketika mereka boleh berinteraksi dengan macam-macam. Yang boleh dan yang aman. Ya. Jangan dikasih setrum. Kreteng nanti, meluruskannya mahal loh. Harus rebonding loh ya gitu. Nah, yang tahap ini anak-anak usia 2, 3 menjelang 7 tahun ditandai dengan anak-anak yang bukan egois tapi egosentris. Egosentris itu beda dengan egois. Kalau egois itu sesuatu yang disadari. Ya. Tadi sih Selamat makannya pakai kotak ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada konferensi di Jakarta. Bayarnya jutaan, Mbak. 5 jutaan. Pasti yang ikut nggak mungkin lah yang anaknya pakai baju ungu tadi itu ya. Nggak mungkin. Pasti ini orang-orang yang ya kayak saya gini lah gitu ya. Jadi yang berkelas gitulah. Saya TK kecil jadi orang dowo-dowo gitu. Jadi snack nun sewu ya. Ini orang penting semua loh ini loh. Memalukan sekali. Snack itu bisa kurang loh. Jadi, oh aku suka yang ini. Ambilnya 5. Ini orang penting semua loh. Memalukan. Di sini. Itu egois. Padahal di mejanya sampai sore nggak dimakan. Jebule wareg. Itu orang-orang di tahap mana itu? Yang hawane jaluk iki jaluk nggak ada puasnya tadi tuh. No, it's neng dadi pejabat, tapi tahapannya di it's cari kesenangan perut. Aku suka itu, ngambil bagian terbanyak. Temennya yang sholat nggak kebagian. Itu memalukan loh. Di sekelas hotel Mandarin loh. Anda tahu hotel Mandarin? Itu sampingnya hotel ini loh, samping situ itu udah deket sampai gitu. Itu di Bundaran, deket Bundaran HI ya Pak. Itu larangi pol itu. Semalam itu ya 75.000 ya berapa itu. Saya kalau mau nginep di sana yo mikir-mikir ya. Mending tidur di rumah selimutan genah gitu. Nah, kalau egosentris itu ciri perkembangan yang dia tidak minta itu semacam nek wong meteng 8 wulan ki ra iso kon mlayu maraton iku sing ngongkon sing gendeng kuwi. Nah sama yang mereka yang di tahap egosentris itu itu bukan mauku untuk egois. Jadi anak-anak usia ini cenderung sulit memahami sudut pandang orang lain. Maka anak usia ini tidak bisa diceramai. Ya, tuh lihat mama udah kerja capek, udah cari uang buat kamu, makanya sekolahnya yang benar. Nak TK digituin, kak dong. Bolak-balik. Jadi mereka sangat terpusat pada diri sendiri. Maka mereka sering gemesi toh. Oh punya kakak besar, punya aku kecil. Maka anak-anak PAUD piringnya kudu podo. Besarnya harus sama. Kenapa? Nek entuk piring sing gede banget, dikei sak centong, podo-podo sak centong, dia akan ngomong punyaku sedikit. Aku maunya yang padahal sama-sama sak sendok, tapi tempatnya lebih besar. Nah, maaf ya, banyak orang tua emosi ya anaknya di usia ini. Sampai marah, sampai bentak. Bilang apa? Maaf Bu Sisir, kesabaran saya sudah habis. Mbok tuku meneh sing akeh. Saya lagi marah pengen tak jawab gitu deh orang wani lagi ngamuk gitu. Jadi oh iya, saya bisa memahami dalam batinku tuku ya sithik mbok sing akeh sabar gitu. Pengen tak jek guyon tapi kan nggak berani saya gitu. Jadi
Kalau Anda marah karena dia sulit diajak rembugan, itu Anda sama tahapannya. Jadi ada dua anak usia praoperasional. Kowe kudu ngerti aku, anakmu, kowe ya kudu ngerti aku, gitu loh. Tapi bahasanya beda. Misalnya, dah dua ya, mau yang mana? Because I want to. I don't want to give this one to him. This is all mine. Dan Anda ngomong, besok papi beli lagi. Orang cuma kayak gitu aja loh, kok nggak mau ngasih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Anda sedang merampas tahapan itu. Maka di PAUD itu rumusannya harus cukup. Minimal pas. Ada anak yang cenderung semua diambili, itu ada intervensinya. Maka anak usia TK tadi masuk, ada mulai norma. Boleh antri. Coba jumlahnya berapa, kita ada berapa orang. Itu saya itu terharu Pak, kalau di kelas itu. Tempenya sisa 1. Ada 7 anak. Itu terharu gitu loh. Ada yang satu matanya pas makan gini. Ini anak yang dipeseni mamahnya, SPP mahal, makan yang banyak. Jangan sampai sedikit. Dia bilang, nanti aku mau tambah. Lalu gurunya katakan, pastikan yang sudah ada di depan dihabiskan dulu. Dan dia pasti akan cepat menghabiskan. Dan dia katakan, aku mau nambah tempe. Dan gurunya katakan, ada 7 orang di ruangan kita. Apa yang akan kita lakukan? Sampai ada yang berhenti makan, bilang apa? Kita kan jaga-jaga kalau teman yang lain mau nambah. Iki sing dikandani wong tuane SPP larang nambah gitu. Jadi tempenya kita potong-potong jadi 7 tempe semene. Ono sing entuk dele siji tok. Ini latihan untuk mulai melihat sudut pandang orang lain, kebutuhan orang lain, sehingga orang tua yang permisif cuma tempe kayak gitu aja, mama bisa gorengin sak tronton, nanti makan trontonnya sekalian. Marah-marah sama guru, nggak apa-apa dek, mama bisa beliin, mama bisa buatin piala, bla 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 gitu. Hati-hati ya. Ini sama sekali tidak membantu anak-anak itu untuk sampai di tahap yang lebih tinggi lagi, bahwa gagal, halo? Bahwa gagal that's normal. Ya, kalau Anda bilang ada teman yang lain bilang, Bu Guru mau donatnya Ferry. Terus Anda bilang, kemarin Anton sudah membagi makanan, apakah hari ini mau berbagi? Mungkin dia bilang, masa lalu, biarlah masa lalu, gitu ya. Jangan kau ungkit, jangan kau ulang, gitu. Udahlah itu kan kemarin. Nah ada guru yang ngomong gini, dah besok gak usah dikasih nih, teman gak mau berbagi sama temannya. Some teachers say that. Dan Anda di rumah habis ikut parenting gak roh anakmu dibegitukan. Tetap saja anakmu jadi korban. Maka ini guru-guru, kalau ada parenting lagi, mestinya satu guru bawa 5 orang tua murid. Iki kudu selamat, lu aku sedang serius, kudu selamat. Anda duduk manis, gurumu duduk sekolahnya gak melu, gak ngerti ini, ya tetap saja anakmu gak selamat. Gak harus dengan saya loh ya. Kalau ada program tentang tahapan perkembangan, siapapun orang di sekitarmu, invite them. Because Anda nggak bisa lamanya ada di dekatmu loh, di dekat anakmu loh. Pas sekolah, Anda habis parenting paham, nyatet sampai entek. Tekan sekolahan, gurunya tengok-tengok SMS-an. Dadah sepatunya dicopot. Ya, ngapa? Nah, gitu. Habis. Banyak guru PAUD SMS-an loh. Telepon-teleponan. Tuh orang tua murid yang tahu ditegur tuh. Bu, mau masuk neraka apa masuk surga?
Kata Bu Sisil gitu. Pintu surga itu mudah, Bu, gitu. Tinggalkan handphoneku, handphonemu, delokno anakku. Gitu. Wes surgamu tak jamin gitu ya. Ya, jadi mereka itu yang lain bisa dipahami, tapi yang itu kenapa yang paling muncul konflik antara orang dewasa dengan anak-anak itu ketika orang tua merasa ingin memahamkan. Papa pergi dulu, kakak di rumah sama mama ya. Nanti minta apa? Es krim ya? Oh. Nanti es krim ya, Pak ya? Oh. Papa starter ikut. Loh tadi kan udah dikasih tahu. Nanti papa marah loh. Gitu. Yang benar gimana Bu Sisil? Minta maaf, papa tetap harus pergi. Papa tahu kamu sedih. Tapi kita harus berpisah dulu ya. Tetap ditinggal. Itu berhubungan dengan yang tadi. Anak ini nggak mau, tempenya nggak mau dipotong-potong. Katakan dengan baik, minta maaf teman yang lain juga ingin makan tempe. Nggak mau Bu Guru. Oke, kita tidak punya pilihan lain, pasti Bram sedih, tapi kita harus berbagi. Neng kesengmu itu nggak usah mendelik-mendelik lah. Yang Anda tolak itu perilakunya atau anaknya? Saya ulang lagi, yang ditolak perilakunya atau anaknya? Tapi yang kita lakukan dua-duanya. Dah, mama tinggal, biarin. Terus papanya, yes. Jangan pulang sekalian. Sudah ada yang antri nih. Gitu. Jadi nolak sininya loh, kita nolak. Maka itu menjadi lebih berat. Wong kita nggak marah-marah aja udah sakit kok, nggak dapat es krim. Kok ditambahi lagi? Maka yang tadi, if you wanna cry, you may cry over there. That's okay. Karena sedih itu nggak boleh Anda nggak usah nangis, gitu aja nangis. Loh sedih kok nggak boleh nangis. Banyak loh yang gitu loh. Sudah diam, nggak usah nangis. Udah ikut nggak? Udah diem, iya ini diem. Andai anakmu berani, dia akan jawab gitu. Ya aku mau diem, sabar napa? Gitu. Jadi ada dua anak usia dini di situ. Ya orang masih nyesek-nyesek kok suruh diem. Udah mama jalan nih, nangis nih. Nggak bisa. Mereka butuh waktu. Maka kalau mereka menangis di sekolah saya buat gitu. Kalau masih sedih, boleh menangis. Itu nggak boleh kita rampas. Setelah itu kita bicara. Bu, tempenya, maaf, balik tempe. Tetap katakan yang sama, maaf. Kita perlu berbagi. Latihan sebenarnya, latihan. Bahwa gagal it's okay. Maka kalau nangis dekati. Kalau saya yang sering saya lakukan gini, mau peluk? Karena merasakan kekecewaan itu loh, Bu. Kita tuh kadang-kadang anak lagi kecewa ditinggal lungo. Dah biarin, susah dibilangin. Itu sakitnya di sini. Kalau mereka punya handphone bikin status itu mesti. Karena tidak bisa bikin status, nangis. Kalau Anda nggak nangis tapi statusnya ranggena-gena. Percuma pengorbananku sebagai istri selama ini. Saya tuh kalau lihat statusnya emak-emak tuh heran saya. Iki ngomong ke sopo? Ngomong ke bojone dhewe neng media sosial nih loh. Menjelekkan diri sendiri. Nih. Anak patuh untuk menghindari hukuman. Anak patuh untuk dapat hadiah. Bu Guru, sering anakmu gini, Bu Guru tuh jatuhin Bu, aku enggak loh Bu. Ingat ya, terus Anda ngomong, alah nggak usah ngomong kayak gitu, orang kamu kemarin juga jatuhin loh. Ingat ya, yang ada di kepala anak-anak cuma ini.
Aku jangan sampai salah supaya nggak dapat hukuman dan segera dapat hadiah. Kalau ada yang salah, dia harus cepat diurus. Serius. Supaya dia cepat dihukum. Maka Anda jangan heran. Anak-anakmu dikit-dikit lapor. Aku enggak. Yang ada di kepala mereka ini bukan cari muka. Maka kalau Anda tahu ilmunya itu enggak ada guru PAUD marah-marah, maka anak-anak di Kudus itu jadi anak yang sehat. Karena isi kepalanya itu orang dewasanya mantep semua gitu. Mantep kok songe gitu. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum sudah 15 menit. Ada pertanyaan atau tidak? Any question? Saya akan bicara sebentar tentang stimulasi. Perkembangan? Nggak ada pertanyaan? Atau sharing pengalaman? Atau wis ikhlas bendai anakku ngono kae lah, wis takdir. Tadi teman kita mengatakan begini, punya saudara di Belanda itu mengatakan anaknya nangis, mamanya mengatakan enggak apa-apa, kamu boleh nangis, tapi tidak di sini, di sana boleh. Satu, kita hargai perasaannya. Dua, dia juga harus tahu orang lain juga ingin melakukan aktivitasnya. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita lompat. Yang tidak boleh adalah, ini sistem ya. Kalau bicara ini sistem ya. Bukan kita yang mau. Itu sudah dikasih sama Tuhan. Jadi jangan nawar-nawar sama Tuhan. Opo-opo nawar. Ini pemberian. Jadi di kepala kita itu ada yang namanya limbik. Yang warnanya merah ini namanya limbik. Yang ini namanya batang otak. Ini korteks. Ini batang otak ini adalah pusat emosi negatif. Jadi kalau Anda dibilang goblok, Anda akan ini yang nompo. Dasar pendek di sini. Bulat sini. Ya. Hitam sini. Nek Anda ngomong ke anakmu, ayo Del, beli Del, maju Del. Jangan salah loh, banyak guru PAUD yang begitu loh. Anda nggak ngerti loh. Tuh, ayo ini, ayo Dut, Melayu Dut. Itu. Banyak yang guru manggil anaknya dengan cara kayak gitu. Yang kerja sini, ini hanya ada 2 rumus, berani lawan, nggak berani jadilah pengecut. Nurut. Maka kalau dia bilang, halo Dut, cepet Dut. Kalau berani akan ngomong, aku namanya Andi, bukan Gedut. Kami latih anak-anak kita untuk mengatakan itu. Jadi kalau misalnya namanya Arya, Aryo, yo. Lalu kami latih untuk ngomong begini, maaf, namaku Arya, aku nggak nyaman dipanggil begitu. Kami latih anak-anak kami untuk begitu, bahkan ke gurunya sekalipun. Ketika dia tanya sampai berapa kali, itu kami latih anak-anak untuk ngomong gini, maaf Bu, aku udah panggil 3 kali. Itu yang bekerja di area sini. Limbe itu pusat emosi positif. Ya, pusat kasih sayang. Ketika Anda misalnya, terima kasih sudah membantu. Minta maaf, Bu Sisil keberatan dengan itu Kak. Itu yang kerja di sini, di limbe. Sementara yang dicari oleh semua orang tua murid, halo guru-guru, yang dicari oleh semua orang tua murid adalah maksimalnya di sini, kortek. Kortek itu pusat berpikir kreatif, bahasa, hitung, gambar, macam-macam di sini. Nih, yang notabene di PAUD itu diberikan secara terstruktur.
untuk ngisi ini. Terstrukturnya pakai cara ini. Gurunya ngomong, yang gambarnya belum selesai nanti nggak usah istirahat, Mas. Ngomong terus dari tadi. Dah, nanti yang suka buang-buang mainan nggak boleh makan jajan. Bawa sendiri nggak boleh dimakan. Beliin juga enggak. Guru tuh gaya kadang-kadang. Gaya, padahal nggak bisa modali. Dah biarin, nanti yang nggak usah dikasih kertas. Udah bayar nggak dikasih kertas. Lucu, wagu gitu ya. Oh itu semua sudah haknya anak-anak gitu. Jadi kalau mau punya anak-anak yang korteksnya itu berisi banyak alat kerja yang nyambung-nyambung tadi, pintunya adalah limbe. Batang otak itu hanya membangun sistem pertahanan, tapi manusia tidak pernah belajar. Contoh, duduk, susunya diminum. That's me. Itu aku. Sampai hari ini aku nggak doyan susu yang warnanya putih. Baru beberapa waktu terakhir saya doyan minum susu karena terlalu lelah. Jadi kalau di pesawat itu berharap bisa tidur. Makanya selalu, tapi minumnya Anda tahu deso banget nih. Glok lu lagi pikir. Glok. Permanen tahu. Kalau enggak sudah bawa coklat atau bawa yang nek wong lain ngerti mungkin pikir deso banget wong iki. Jadi saya berupaya tidak kelihatan deso. Mau minum apa Ibu? Susu. Oke. Jangan sampai menyentuh rasa. Glek gitu. Nek ono selang langsung tak lebok kene-kene. Kenapa? Proses minum susu yang baik untuk kesehatan itu diberikan lewat sistem ini. Ibu saya ngomong, but I love my mom. I love my mom. Anda harus tahu itu ya. Karena dia tidak punya pengetahuan banyak. Dia hanya pengen anaknya pinter. Karena dia dulu tidak sempat minum susu, tapi pinter. Gitu ya. Ibu saya itu nggak pernah mau nanyain, kamu mau minum susu? Nggak pernah. Ibu saya cuma minum susunya ke sekolah. Gitu. Jadi minum susu itu karena saya takut Mbak Ibu. Nah saya yang sukses beras kencur. Sampai hari ini saya minum beras kencur muntah. Padahal sayur daun pepaya itu saya suka. Tapi beras kencur aku nggak doyan. Karena yang nggak minum dimarah. Dan saya selalu buang di balik. Rumah kami itu di kampung tapi tembok tinggi. Muncalke. Ibu saya baru tahu sekitar 2 tahun terakhir. Ibu saya itu langsing, singset. Nah dia tuh kalau lihat perempuan yang gemuk dikit itu dia merasa aneh. Wong wedok kok lemune kaya ngono ae brahe bro gitu. Walah, nasib gitu. Ibu saya bilang mbok ngombe jamu. Aku bilang, aku beras kencur aja enggak doyan. Akhirnya aku bilang ke ibuku, tahu enggak? Dulu pas di SD itu kalau hari Sabtu harus minum beras kencur. Harus. Nah, yang lain di depan ibuku. Aku masukkan di saku. Itu aku berani loh. Ingat, dan itu berlangsung bertahun-tahun loh. Ibuku nggak tahu. Perlawanan ada di sini. Berani lawan dengan caramu, takut patuhi dan kamu jadi pengecut. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi kalau anak-anak kita terbiasa secara otomatis kalau ada apa-apa menggunakan batang otak? Apa yang terjadi? Kalau berani. Kalau takut sama mama? Tukang cari muka. Dan kalau secara permanen
si anak ini sampai tuanya terbiasa menggunakan sistem ini untuk hidup. Apa yang terjadi 30 tahun kemudian pada anak ini? Kalau takut sama bos daripada dipecat, injak temen, sembah bos. Akan banyak orang-orang yang terbiasa ini loh, wani lawan teroris, bom, demo, bakar, bla 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 bla. Kenapa? Secara terus menerus yang kita aktifkan itu batang otaknya, limbiknya nganggur, maka korteksnya kos. Saya mengalami miris ya. Saya itu hampir 2 bulan sekali ke Lampung ya. Kalau ada rapat di Jakarta saya pasti pamit. Saya tak nengok orang tuaku dulu ke Lampung. Kamar mandi di dalam itu cuma ada 1. Siapa yang pernah terbang ke Lampung? Di kamar mandi itu cuma 1, 2, 3, 4. Begitu ada yang turun kan antri ya. Ada ibu-ibu yang nggak mau antri. Shoot! Dia mau potong, shortcut. Ada yang berani menegur, maaf bu, antri. Saya tahu, nggak usah ngasih tahu. It's really make me shock, you know. Dalam hati, gila orang ini. Ngomongnya keras, saya tahu, nggak usah ngasih tahu. Kalau di TK, di rumah, mamanya bilang, antri, antri. Kakaknya juga belum ngambil, kok maunya nomor 1 terus loh. Ya. Satu, masuk sekolah. Sudah. Kalau kayak gitu nanti nggak main lagi sama temennya loh. Gak usah mau menangnya sendiri toh. Ayo. Nanti temennya udah jangan main sama ini, udah main sendiri aja. 2. And it happen every day. Every day. Maka dia punya kebiasaan yang jadi perilakunya dia untuk tahu, nggak usah ngasih tahu. Tahu nggak usah ngasih tahu, tapi kakak antri. Gimana maksudnya? Nah, tapi semua orang di situ diam karena suaranya sudah nggak enak. Saya pengen ngomong gini, ibu kalau tahu silahkan antri. Aku takutnya ditonjok. Saya kenal banget budaya di sana. Jadi, karena yang negor itu saya yakin bukan orang asli situ, yakin saya. Saya lahir besar di sana. Jadi, Anda mau tahu mutunya bangsa ini? Ya mulai lihat di mana pakainya. So, aku kembali ke pertanyaanmu tadi. Apapun boleh, ngajari disiplin boleh, les boleh, apa nih? Ngaji sehari 3 jam boleh, apa nih? Baca kitab suci sehari 10 ayat boleh, apapun boleh, but you have aktifkan ini. Berarti nggak boleh marah ya Bu Sisil? Bukan tidak boleh marah. Ekspresikan perasaanmu dengan kata yang benar. Maaf, mama keberatan. No, aku keberatan. Jadi tetap kembali. Kalau dia nangis, maaf ya, aku tahu kamu sedih. Rupo. Transisimu harus cetok. Halo, yang di sana bisa lihat aku. Penting lo lihat wajah saya. Yang di sana kesel banget, mana sih Bu Sisil? Nanti digorok bareng-bareng ya. Jadi Anda itu harus siap dan cepat mengubah air muka, air wajahmu ini loh. Wajahmu itu dengan maaf, papi keberatan. Itu membuat orang lain gak nyaman Kak. Papi nakal. Anda katakan, maaf ya, papi tahu kamu sedih. Tapi
itu mengganggu. Perlu bantuan? Ada orang tua yang mau dipeluk. Itu yang tadi Anda ceritakan. It's okay. Cuma memang saya tidak terlalu setuju kalau harus menghadap ke tembok. Enggak menghadap tembok ya tetap sedih ya kok. Gitu. Jadi jangan ditambah-tambahin suruh ngadep tembok 3 jam gitu tambah susah gitu. Lihat temannya main aja udah sedih. Mau ngadep tembok itu udah berat banget gitu. Intinya ada orang dewasa yang bisa ini dengan benar. Jadi mengaktifkan limbi itu tidak berarti Anda nggak punya rasa. That's different. Jadi mengaktifkan limbi itu berarti Anda tidak pernah menunjukkan wajah marah. That's wrong. Kenapa? Anakmu tidak akan pernah memahami marah itu kayak apa. Maka ketika dia marah, Anda bisa ngomong, kakak marah, mama tahu. Dia akan ngerti. Oh, marah, yang kemarin mama marah itu rasanya kayak gini, sakit banget rasanya di sini ya, gitu. Itu penting untuk memverbalkan. Nah, hebatnya orang sono di sana, di kemampuan memverbalkan, tapi nggak nolak anaknya gitu loh, nggak sampai nun sewu ya, cuma mecahke susunya tumpah, ngamuknya sampai kayak kehilangan uang gaji sebulan. Kayak dunia meh rontoh gitu loh. Anda tetap katakan, mama keberatan dengan ini, tolong dibereskan. Nggak mau mama, minta maaf, tetap harus dibereskan. Perlu bantuan? Beda lagi. Doing. Gitu. Set gitu. Nah guru-guru PAUD yang flat itu bahaya banget wih. Deloken gurune anakmu. Gurune anakmu sing flat gitu bahaya banget itu. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ayo semua nyanyi, ayo. Nyanyi. Kok gak nyanyi loh? Amat banyak. Kiki Pira. Kalau dari sananya dia harus latihan. Nah, ini harus mulai cek. Karena marah, seneng, susah kok rupane podo. Ada nggak guru yang begitu? Maka ada pelatihan mengubah raut muka gitu kali ya. Misalnya, senyum. Karena banyak guru nggak bisa senyum. Aku batin senyum kok rekoso men toh. Senyum rekoso gitu. Oke ya, jadi Pak, halo teman-teman. Senternya di sini. Aku nggak bisa sampaikan semua. Sudah jam 3. Tolong baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Falik, pegang titik. Anus. Ayo pipis, waktunya pipis. Ya nggak pipis nanti ditinggal. Pipis kok dipaksa. Ada tamu yang tanya ke saya. Ketika dia lihat toileting di sekolah, kan anak-anak baris tuh yang umur 3 tahun. Dia nanya, Bu Sisil, kok pipis semua toh Bu? Saya bilang, Anda lihat udah barang jadi Bu. Liatan yang umurnya 2 tahun. Baris 10, sing 8 mbok neng ndi? Katoke dicopot mlayu neng ndi? Serius, kadang saya kasihan sama guru-guru. Ikmu katoke sapa ya? Orang tua suruh ngasih nama aja nggak dikasih nama. Iya, ada yang sampai anak-anak hutannya aku bukan punyaku. Lola yang ini kak hutan. Yang itu jebule podo. Neng dina kuwi rak dinggo rebutan sempak kuwi. Tapi toilet training tetap jalan. Gurunya tetap mengatakan, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 9, waktunya ke kamar mandi. Yang laki-laki boleh ikut Pak Dendi, yang perempuan silakan berbaris di belakangnya Bu Katrin.
Itu aja nanti saya ewer-eweran. Sing lanang tetep njaluk melu Bu Katrin. Sing wedok ngefans karo Pak Dendi, njaluk karo Pak Dendi. Lalu Pak Dendi katakan, tetap ikut di kamar mandi tadi, konsep diri. Pak Dendi katakan, minta maaf yang ada di kamar mandi ini adalah anak laki-laki. Diantar Pak Dendi ya. Laku. Dah, kalau mau di sini nanti Pak Dendi pergi loh. Kenapa ada kalimat ini? Ada kalimat ini karena ini. Guru, sekarang tolong ini diganti menjadi kata rumah. 1, 2, 3. Saya kasih waktu 1 menit. Bayangkan orang yang tidak punya rasa, orang yang hidupnya tidak ada ketulusan, tidak jujur, dan tidak percaya diri. Bayangkan. Rupane kaya ngopo wong kuwi. Ruwet. Belum 1 menit sudah ketemu dia. Bayangkan orang yang tidak bisa jujur. Hidupnya itu repot, energinya habis. Ingat ya, orang bohong itu menghabiskan energi loh. Maka energi yang untuk produktif kerja habis untuk nutupi ketidakjujurannya, kebohongannya. Maka dia akan menjadi manusia yang tidak sehat jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Minimal untuk keluargamu, dirimu sendiri. Setelah itu untuk Indonesia. Jadi kalau semakin orang berbohong, semakin tidak produktif. Serius. Kenapa? Biasanya dia sakit. Sakitnya itu dari mana? Energinya kesedot. Untuk menutupi kebohongannya. Aku gak popo, ini kok. Bla 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 bla. Tahu-tahu ciong, blek. Anda bisa merasakan orang yang tidak tulus? Capek. Baik Pak, saya akan bantu dengan senang hati. Selama Bapak yang menjadi pimpinan, saya siap membantu 600 jam Pak. Doanya 24 jam. Tapi sebenarnya itu capek. Orang seperti ini juga tidak akan produktif. Ini, mbak, pakaiin sepatunya mbak, pakaiin kaos kakinya mbak, pakaiin bajunya mbak, mbak, tuh, mak tuh, yang di sana itu, yang di sini nggak ada, ya. Itu mematikan rasa percaya diri. Bu, saya kemarin yang saya katakan tadi ngisi pelatihan untuk 500 ibu-ibu desa, jadi saya gini Pak. Purwokerto, naik gunung, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah saya ngisinya pas yang diturun itu. Wah ada 500 ibu-ibu yang ada nyewa truk. Saya juga aku amazing banget gitu. Ada yang naik truk, ada yang 500 orang kayak pengajian. Harusnya cuma sampai jam 12, tapi akhirnya sampai jam 1. Ketika saya ngomong kayak ini, banyak banget yang nangis. 500 orang tuh orang yang pingsan gitu. Bingung aku ngomong 500 gitu. Ini mereka itu jadi paham. Oh, kekerasan. Oh, bla bla bla, mematikan ini. Bla bla bla. Oh, sampai saya bilang ke mereka, di mana ada 500 ibu-ibu lagi? Kumpulin di balai desa. Karena itu membantu guru itu. Membantu guru. Maka guru yang galak lebok kayak yang air keras tuh. Serius. Guru yang gini nih. Guru yang gini terus. Ayo. Kuwi daftar sekolah satpam wae. Terus kerja di Politron tuh yang kalau mau masuk KTP-nya diminta itu loh. KTP-nya mana? Masuk mobil, masuk ke sana. Jadi
Saya katakan pada mereka, piye rasane wong ra jujur, ra tulus, ra percaya diri. Ijazahnya 3, S3, dia nggak kepake. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan. Lama-lama kedodoran juga. Dan yang jelas ini, widokno. Nih, Bapak Ibu. Seandainya kita tahu bahwa sekian tahun kemudian anak-anak rata-rata pakai laptop. Ya. Nyesel nggak sudah nyuruh anak kita nulis tegak bersambung sampai ngamuk-ngamuk? Mikir urung tegak, mlaku urung nyambung, kon nulis sampai muridnya, ya ampun. Yang saya nggak tega muter tuh video itu, muridnya, ya ampun. Dan itu kisah nyata. Aku ngene, lah sok ben dhek paling serangan orang ini ngomong usah tulisane. Loh, mana tahu 30 tahun lagi nulis SMS cuma pegang handphone, pada hari ini nana bisa tulisannya dewe. Mungkin saja loh, tapi Polytron mungkin yang bikin itu ya gitu. Nanti produk pertama diberikan ke saya gitu. Loh kan muncul dari inspirasi dari saya gitu kan ya. Catat ya gitu, catat, jangan pura-pura nggak denger gitu. Mesti pimpinannya ngajari gitu itu, mesti diamin aja, dianggap aja orang nggak gelah gitu. Nih ya, jadi seandainya kita tahu bahwa sekian tahun kemudian anak-anak SD bawa laptop, ya ternyata tulisannya elek kaya cacing kaya apa wis padha kabeh. Nah, saya mau bilang gini Pak, Anda menganggap sekarang hafalan 1 sampai 20 itu penting. Anakmu juk kon les, juk kon ngitung dadak bengek sampai karena nanti itu untuk hidup, ternyata yang dipakai nanti bukan itu lagi. Jadi yang perlu kita bangun di anak-anak adalah anak-anak yang mencintai belajar. Itu hanya bisa dilakukan kalau yang diaktifkan. Kalau Anda bilang belajar, duduk, nonton TV terus, dia akan belajar karena takut pada Anda. Tapi nanti kuliah, Anda memang bisa duduk, belajar. Ditelepon aja nggak diangkat. Betul nggak? Ditelepon aja nggak diangkat kok. Dek, papa teleponku nggak diangkat, aku lagi sibuk Pak. Tapi gini, alah nanti pasti papa nanyain udah belajar apa belum hari gini. Nih, batang otaknya mulai kerja. Hari masih seminggu yang lalu saya ngisi untuk ibu-ibu dan ada beberapa bapak-bapak di wilayah kumuh di Sungai Tiram, Jakarta Utara. Itu mereka tuh kebiasaannya kan ketika melihat ini ternyata masih diganti bahasanya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Yes. Nama saya Nike dari Semarang. Atau lo, Semarang lo, wong kutho. Saya mau tanya Bu Sisil, saya punya anak remaja usia 13 tahun. 2 orang anak, jadi 13 sama satu usia 9 tahun. Yang usia 9 tahun saya rasakan itu nggak terlalu masalah. Yang masalah buat saya adalah anak yang remaja. Di mana saya ketika usia emasnya dia, ketika dia usia dari 0 tahun sampai 9 tahun itu kayaknya saya ada kesalahan-kesalahan tersebut itu, terus caranya bagaimana untuk bisa memperbaiki dia ke depannya. Terima kasih. Lebok kene. Baik, thank you. Anak-anak di usia itu kan nalarnya udah jalan ya. Anda bisa lakukan satu yang namanya rekonsiliasi. Sedikit sekali orang mau minta maaf loh. Mama minta maaf karena mama sudah melakukan hal yang membuat kamu menjadi seperti ini. Boleh. Yang kedua, cari special moment. Special moment itu bisa dengan mau tidur, ketika dia mau pergi, dia pulang dari mana, katakan bahwa Anda mencintai anakmu. Karena rata-rata anak-anak haus. Kita itu udah capek dengan kenakalannya.
Sehingga kita lupa mengatakan, mama tuh sayang sama kamu. Anak usia segitu Bu Sisil dipeluk nggak mau, dicium karena kita nggak membiasakan itu. Maka untuk memulai yang tidak biasa itu agak sulit. Tapi kalau kita tekun, anak-anak akan tidak merasa aneh. Nanti Anda pulang dari sini, halo? Anda terus, selamat sore Kak, sudah mandi? Anakmu gini, hah? Halo? Ini mama? Mama, halo, mama, gitu. Mamaku makan apa ini? Atau ada pulang, selamat sore mama, istriku yang cantik. Itu istrimu bisa langsung masuk ICU itu. Wah, tumben amat. Jadi memulai yang baik itu sulit. Jadi ya tidak langsung tiba-tiba Anda nanti pulang, I love you, gitu ya enggak. Mulai ada proses. Mulai dari, Dek, selamat belajar ya. I love you. Anakmu mungkin sepanjang jalan mikir gitu. Kayak mama ngopo kayak mau yo. Masih bisa diperbaiki, masih bisa dibangun. Tapi harus 2 orang ya. Kalau parenting kalau bisa datang tuh suami istri. Tapi kalau yang datang suami masih rodo selamat. Biasanya laki-laki itu punya power untuk membuat kebijakan. Dengan ini saya memutuskan. Hanya limbik yang boleh bekerja di rumah ini. Jadi kalau istrimu ngamuk-ngamuk, Anda kasih tanda limbik. Halo, gitu, nggak apa-apa, ya. Oke, yes. Sebagainya itu, tapi usia sekami itu terlanjur jadi pengecut, misalnya seperti itu. Tadi kan batang otak tuh kan, kalau nggak dia melawan, dia jadi pengecut. Kebetulan orang ini jadi pengecut. Dan orang ini sudah seusia menjadi ibu-ibu atau menjadi ayah. Itu bagaimana caranya? Kalau dia sudah sadari itu lebih mudah untuk mengurangi kecenderungan jadi pengecut. Mengurangi, Bu. Saya nih ya, contoh saya ya. Saya itu kan orangnya cenderung apa-apa maunya tek 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 gitu. Nah 45 karyawan itu nggak semuanya tek 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 tek. Kepala sekolahku saja nggak tek 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 gitu. Nah ketika saya mau minta tek 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 itu, kecenderungan itu kan saya sadari. Saya akan katakan, oke Sisil, itu kamu deh, kayaknya deh. Itu bukan orang lain deh. Maka saya akan katakan, oke teman-teman saya kembalikan ke Anda semua, silahkan diputuskan apa yang baik. Dan aku capek banget Bu. Karena aku nggak sabar. 1. Lalu yang kedua, aku merasa hasilnya nggak maksimal. Sepertinya lebih bagus kalau aku yang turun tangan sendiri. Tapi karena aku menyadari itu, saya langsung oke. Saya kurang puas dengan pekerjaan Anda, tapi saya senang Anda sudah mencoba. Nanti mereka semua akan apa Bu? Makasih Miss. Baiknya gimana toh Miss? Sebaiknya itu tek tek tek. Terlalu mereka bilang gini, iya ya kenapa kita kemarin nggak kayak gitu, dalam hatiku telat. Tapi itu menjadi bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau orang itu nggak sadari, susah Bu. Orangnya akan ngomong, ya memang aku ditakdirkan kayak gini. Emang ini udah takdirku, nggak bisa. Jadi kalau orang dewasa itu harus dimulai dari orang itu dulu bahwa Bu Sisil saya sakit, saya mau sembuh, dokter saya sakit, saya mau sembuh, baru bisa. Kalau anak-anak ada yang namanya deteksi dini perkembangan, dideteksi karena anak-anak nggak akan ngomong Bu Guru saya orangnya egosentris, tolong disembuhkan, nggak ada. Anak usia dini merasa that's fine. Maka ada deteksi, ada stimulasi. Nah orang dewasa enggak ada. Ya ada, tapi karena itu orang mungkin datang minta diperbaiki gitu. Oke?
Saya Sally dari Kudus, Bu. Yang mau saya tanyakan untuk anak saya usia ini 4 tahun 4 bulan ya, Bu ya. Itu cenderung kurang fokus dan guru-guru bilang, guru PAUD-nya bilang kalau hiperaktif. Cuman kan saya belum sempat untuk periksa ke ahli seperti disuruh bilang terapi ke rumah sakit dan sebagainya. Langkah pertama saya gimana, Bu? Karena terus terang saya sangat repot ya mengatasi anak seusia dia tapi belum bisa fokus. Sering muter, Bu, di sekolah tuh, jadi suruh diem nggak bisa. Jadi ngamatin hal-hal yang suka muter-muter seperti kipas. Kalau ngomong matanya lihat nggak? Iya, kalau lihat dia bisa Nggak, maksudnya fokus. ngomong lihat dengan orang yang diajak ngomong. Saya enggak, saya harus pegangi badannya dulu. Oke. Bicaranya lancar nggak? Bicaranya gimana, Ibu? Kan nggak bisa mengutarakan suatu seperti Mama mau kemana, belum bisa, cuman bilang gini. Biasanya dia ngomong apa? Mama pergi kerja, kayak gitu kan, dulu kan kerja, Bu. Mama pergi, terus Mama Arsel minta makan. Seperti itu, tapi beda dengan adiknya udah 3 tahun udah mengurai kalimat dengan baik gitu loh, Bu. Kakaknya agak kurang gitu. Karena begini, yang harus dipahami ya, jangan sampai melihat anak kita itu dibandingkan dengan yang lain. Yang seharusnya tidak ada masalah, kok nampaknya ada masalah. Guru rata-rata, misalnya muridnya 30, yang 28 tuh kutuk-kutuk. Do you know what is the meaning of kutuk? Nurut, nice, ya nice gitu. Dilalai yang loro iki abrakadabrak. Maka guru akan cah kok hiperaktif men dulu. Label-label itu berbahaya untuk anakmu. Nah, untuk memastikan langkah pertama ya datang ke terapis untuk dilihat. Karena Terusnya itu maksudnya kemana, Bu? Ke psikolog anak atau Psikolog. ke terapi? Kan di sini di terapi ada di Rumah Sakit Madirahayu itu. terapi itu setelah tahu dia gangguannya apa. Dokter Jangan anak, bawa terapi ngomong, wong dia masalahnya mungkin bukan di ngomongnya. Harus dibawa ke orang yang ya ke psikolog dulu. Nanti kan ada tes. Tapi ada di rumah sakit tertentu yang punya untuk tumbuh kembang ya. Di sini di mana? Mungkin ada yang tahu. Di mana? Madirahayu. Ibu datang ke sana, bawa anakmu, ceritakan, nanti akan mendapat bantuan. Nah, kalau sudah jelas permasalahannya di mana, itu baru dikasih stimulasi. Nah, hasil itu berikan ke gurunya, karena di sekolah dia harus dapat program yang sesuai kebutuhannya. Kak, anak-anak, halo? Anak-anak seperti ini nggak bisa di sekolah yang muridnya seabrek. Karena itu bisa menaikkan tingkat kecenderungan dia untuk tidak bisa fokus. Anak ini harus ada di sekolah-sekolah yang muridnya tidak terlalu banyak. Karena gurunya akan punya kesempatan untuk halo, temani, support. Karena yang muridnya banyak, gurunya akan melihat ini sebagai masalah. Maka dia akan mendapat perlakuan yang lebih. Dia lebih menderita lagi, Bu. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju ya bahwa semua sekolah itu harus mau menerima anak berkebutuhan khusus. Itu konyol. Kalau belum siap, jangan. Misalnya gurunya cuma 2. Sekolahnya tidak lengkap, toilet tidak ada, segala macam kan otomatis repot ya. Itu nggak boleh loh. Karena mau tidak mau akhirnya yang anak-anak seperti ini dianggap sebagai penghambat. Trouble. Nah, itu wajah guru sudah menolak, sudah gara-gara anak ini. Maka dia bukan tambah sembuh, tambah kena. Bawa dulu ke ahlinya. Ya, oke, teman-teman, saya pikir waktunya sudah lewat, tapi saya sangat menghargai keseriusan Anda. Terima kasih. Tidak semua materi bisa saya sampaikan, tapi tetap boleh di-sharingkan. Saya menyarankan, aku nggak ngerti apakah akan jalan terus parenting ini. Saya menyarankan kalau hari ini yang banyak datang gurunya, kalau ada kegiatan lagi mestinya satu guru itu bisa membujuk-bujui 2 orang atau 3 orang. Karena lingkungan untuk anak menjadi lebih sehat, lebih aman.
Guru nggak akan dituntut oleh orang tua akan jadi tim guru, maka anak-anak akan berada di lingkungan yang aman. Batang otaknya itu ora dinggo, nggak dipakai lagi gitu. Jadi saya coba diusahakan lebih banyak orang tua yang datang, tapi banyak guru yang datang, itu keren banget. Ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lain waktu. Oh boleh, nggih, boleh. Ya. Kebetulan saya kan kepala sekolah di sebuah lembaga ya Bu ya. Biasanya kan memang dari PAUD saya Bu, dari TK. Kadang kan memang kita terbentur kurikulum tadi nggih, yang kurikulum amburadul katanya gitu. Biasanya kan memang kita membuat program yang agak berbeda ngoten Bu, tapi apa yang menjadi kendala di kami biasanya terutama memang dari orang tua wali murid, wah kok ngono kan gitu. Terus banyak komplain dan juga dari pengurus-pengurus kami biasanya tidak menyetujui. Kok aneh wong program di sana sini seperti ini kok bikin program sendiri. Misalnya saya membuka kelas inklusi itu perjuangannya luar biasa Bu, sampai awan bengi tidak bisa tidur karena banyak yang menolak. Itu ya. Kemudian bagaimana apa yang harus saya lakukan ketika memang menurut saya ini kurang setuju dengan program-program kurikulum yang kurang jelas tadi nggih. Kemudian yang kedua, biasanya mindset orang tua ini ketika keluar dari TK itu harus bisa calistung. Nah, karena di MI atau SD kan memang ada tesnya. Nah, ini kan juga untuk anak penerapannya kan kurang pas nggih. Nah, ini kan juga jadi problem bagi kami. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan. Itu sedikitnya perempuan. Iya. Itu ini biasanya untuk TK itu kan lomba-lomba yang diadakan kebanyakan di semua institusi itu mewarnai. Dan mewarnai ini kan hampir seperti calistung karena warna tanah harus coklat. Kemudian kompilasi warna itu harus sesuai dengan aturan jurinya kan gitu. Jadi anak tidak berkreasi sama sekali karena udah didoktrin kalau menyalahi aturan. Nah ini seperti ini. Saya sih sering tidak mengikutkan ini Bu untuk saat ini karena anak seperti terbebani ngoten. Nah itu mungkin untuk sekolah-sekolah ini ya di Kudus terutama memang untuk mengganti mungkin ya lomba-lomba yang lain sepertinya anaknya itu kayak stres gitu loh Bu. Nah, ya itu saja, terima kasih dan cukup sangat bagus ini Bu masukan dari Ibu dan insya Allah ya plus dulu akan kami terapkan step by step ya Bu ya. Terima kasih. Jawaban dimulai dari nomor 3 dulu. Sing kelingan. Loh itu cara orang cerdas menyelesaikan masalah itu gitu. Saya mau tanya ke Ibu, seandainya ada lomba menggambar yang pesertanya semuanya sudah paham ini, kira-kira jurinya mau menilainya gimana? Subjektivitas Bu. Kalau semua pesertanya paham ini orang tuanya dan sekolahnya, jurinya itu gimana? Jurinya akan ngomong nggak ada yang menang. Maka ketika ada lomba lagi, saya jamin dengan 10 jari tangan saya juri itu nggak dipakai lagi. Iya. Lomba kok gak ono sing menang, ini juri ora cerdas oblas. Nah, maksud saya adalah tugas kita sekarang ini adalah memperluas komunitas-komunitas yang seperti ini supaya gerakan ini menjadi gerakan yang besar. Karena kalau mau revolusioner mau pakai gedung mana? Yang cukup wong sak Kudus, malah ngobrol dewe-dewe gitu. Ini aja saya sudah habis-habisan pakai cara yang paling keren biar Anda gini. Coba kalau saya, nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua ya kita itu sebaiknya Anda akan gitu. Jadi komunitas-komunitas seperti ini harus dibangun supaya apa? Yang salah-salah makin nggak laku. Betul nggak? Kalau ini ada 1, 2, 3 orang tua, ini punya 5 teman, 15. Dan anaknya itu mungkin sekolah di tempat lain, bla 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 bla. Itu I don't know, mungkin Anda menyumbangkan banyak sekali loh, ini untuk membuat perubahan yang besar tapi tidak terasa. Gerakan bawah tanahnya itu cukup luar biasa.
Jadi perbanyak komunitas ini. Bahkan saya sudah usul nanti angkatan 1, 2, 3, 4 dikumpulin lagi, sharing lagi, kita kasih satu materi saja 2 jam bar selesai. Kenapa? Sing wis melu ngene kan hidupnya di luar bermasalah lagi. Perlu dikuatkan lagi. Ayo duduk lagi, mari ngobrol lagi, masalahmu neng ngendi gitu loh. Kita bergandeng tangan bareng-bareng benerin negara, tapi dimulai dari Kudus. Dari situ Bu. Yang nomor 2 iku mau calistung, mestinya sudah terjawab nomor 3. Isn't it? Benar ya? Jadi sudah terjawab. Kita hanya perlu bangun komunitas. Nomor 1 kurikulum. Keluar dari kurikulum. Iya, kurikulum. Saya instruktur kurikulum loh Bu. Saya nggak ada barang kebetulan ya. Saya itu tim instruktur kurikulum nasional untuk kurikulum PAUD. Jadi kalau Anda mau tanya kurikulum, tanya, tapi tidak sekarang, pingsan kabeh gitu ya. Jadi kurikulum untuk anak-anak atau anak-anak untuk kurikulum? Kurikulum untuk anak-anak atau anak-anak untuk kurikulum? Kurikulum untuk anak-anak. Kurikulum untuk anak-anak. Yang terjadi anak-anak diundang untuk ngerampung nih kurikulum niku sing klentu. Kurikulum yang sekarang enggak yang begitu. Semua sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan program yang tidak harus kembar dengan sekolah lain. Kenapa? Kita tuh sudah babak bunyak sejak lama. Dijajah oleh yang namanya benda berawalan huruf K. Sebenarnya kurikulum ke zaman biyen iki bener. Nang sing maringi sing mboten bener. Belum paham menjelaskan. Pokoknya itu tuh begini. Padahal waktu dapat pelatihan di pusat tidak begitu. Ini contoh. Boleh buat yang lain. Ngisi ndok provinsi. Ora iso mikir contohnya kaya ngapa, pokoknya kudu kaya ngene. Yang kabupaten dikirim pelatihan di provinsi, balik ke kabupaten ngisi, pokoknya kudu kaya ngene. Neng pojok gunung entek, gari kota etok, isine ilang bures. Maka yang di kecamatan kota kudu ngene, isine garo. Maka rusaklah kurikulum itu. Jadi kurikulum itu kan sebenarnya semua pengalaman yang dibangun anak di bawah bimbingan orang dewasa, siapapun dia. Maka di rumah itu ada kurikulum enggak? Ada, karena ketika anak mandi ada orang tuanya. Sabun warna apa yang kamu pakai? Airnya dingin atau panas? Kurikulum gampang. Jadi tadi itu komunitasnya diperbanyak. Tak relangnya adoh-adoh. Iki aku nanti sini ke Semarang ke Tawangmangu. Tekan Tawangmangu jam 12 bengi pasti. Gitu ya? Terima kasih. Yes, tepuk tangan untuk semua. Thank you. Kita akan tutup pertemuan kita dengan menyanyi. Dikerasin musiknya. Saya undang Anda untuk berdiri. Sebut nama anakmu, istri, suami. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bunda, selamat pagi Ayah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Sumpah bakti bersama dari kami putra putri yang siap berbakti.
kasih karena Engkau memanggil kami menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi teman bagi anak-anak kami. Ampuni kami karena kami kurang memberi waktu untuk mereka. Kuatkan kami supaya siap menjadi orang tua yang memuliakan anak-anak kami. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Sebut anak-anakmu. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bunda, selamat pagi Ayah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Simpan bakti bersama dari kami putra putri yang siap berbakti. Semoga Tuhan memberikan kita waktu yang lebih banyak lagi untuk boleh memandang anak-anak kita, memeluk mereka, melihat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang suatu hari nanti akan menjadi tempat kita meletakkan hidup kita. Kita mohon ampun karena sudah terlalu banyak waktu yang kita buang, membiarkan anak-anak kita mencari kebahagiaan, mencari tempat terbaik untuk merasa nyaman. Dan kita berdoa semoga Tuhan memberi kita waktu yang cukup, yang lebih banyak lagi menjadi orang tua yang baik, sampai pada suatu hari nanti mereka akan membisikkan pada kita, terima kasih sudah menjadi mama yang baik. Aku bangga punya mama yang baik. Terima kasih sudah menjadi papa yang luar biasa. Aku bangga memiliki papa. Terima kasih sudah menjadi nenek, sudah menjadi kakek yang selalu ada untuk anak-anak dan cucu-cucu. Dan pada suatu nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa kita meninggalkan anak-anak yang siap untuk menghadapi hidup yang sulit ini. Kalau Anda cukup berdoa, katakan amin. Mintalah pada Allahmu, pada Tuhanmu, apa yang Anda perlukan supaya hidup kita menjadi jauh lebih utuh lagi. Terima kasih dan silakan duduk kembali.